Baik, untuk caranya kita buka aplikasi Winbox terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke mikrotik yang sudah kita koneksikan, lalu kita setting ke sistem identity untuk mengetahui identitas mikrotik kita. Diberi nama mikrotik 1 karena yang untuk server. Lalu kita ke interface-nya untuk setting Ether 1 itu adalah ISP atau Internet Service Provider atau dari si layanan internetnya, dan yang kedua kita untuk Ether 2 kita tulis LAN karena ya dari sambungan ke komputer ke mikrotik kita. Lalu kita mau tambah dulu DHCP client untuk memasukkan IP-nya. Jadi IP Ether 1 dimasukkan. Lalu kita ke addresses. Di sini kita akan menyeting IP-nya untuk si komputer server ini. Di sini saya menggunakan IP 192.168.100.1/24 untuk Ether 2. Setelah itu di-apply, lalu oke. Lalu kita ke DHCP server, DHCP setup di Ether 2 agar si komputer kita mendapatkan IP dari si mikrotiknya. Jadi kita setting DHCP setup di Ether 2. Lalu kita setting juga di sini firewallnya agar komputer kita mendapat akses internet dari si mikrotiknya. Kita itunya pilih out interface-nya kita Ether 1 karena dari providernya untuk actionnya masquerade. Nah, setelah itu kita enable dulu ya jaringannya. Nanti dia akan masuk kembali sendiri dengan sendirinya. Nah, lalu untuk di server ini kita masuk ke, sebentar kita cek dulu IP-nya apakah sudah masuk. Ya, 192.168.100.254 sesuai ya dengan /24. Oke, setelah itu kita close. Nah, sini kita mulai PPP. Kita masuk PPP. Nah, kita interface-nya PPT servernya kita di-enable-kan, di OK, apply dan OK. Lalu di interface-nya kita klik tanda plus. Nah, itu nama mikrotik kita. Saya di sini namanya mikrotik 1 ya, biar jadi nanti di mikrotik 2-nya atau kliennya kita masukkan nama itu juga dengan passwordnya yang sama. Untuk passwordnya saya menggunakan 1, 2, dan 3. Nah, kita sini memasukkan local address-nya 10.10.10.1 dan untuk remote address-nya 10.10.10.2. Setelah itu selesai, kita di-apply dan oke. Nah, di sini berarti untuk mikrotik pertama sudah beres ya. Nanti selanjutnya kita ke mikrotik kedua. Nah, di sini kita sudah konekkan ke mikrotik kedua. Kita masuk. Untuk langkahnya sama saja seperti di mikrotik pertama, nanti ada yang berbeda tuh dari IP-nya saja, IP Ether 2-nya saja dan di PPP-nya. Jadi kita percepat aja ya. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. Oke, untuk settingannya sudah selesai, kita di disable enable. Kita nanti akan masuk otomatis kembali. Nah, untuk di mikrotik 2 ini IP yang saya gunakan 192.168.200.1. Kenapa? Karena untuk menghubungkan mikrotik yang berbeda, jadi harus IP juga harus berbeda. Jika sama tidak akan bisa terhubung. Nah, sini kita masuk ke PPP-nya. Nah, bedanya kita di sini klik tanda plus, lalu ke PPTP client, kita ke dial out. Nah, kita masukkan, oke, tadi keluar, lalu kita ke PPTP client lagi, kita ke dial out-nya. Nah, ini kita connect to-nya, kita masukkan IP Ether 1 dari mikrotik server atau mikrotik 1 yang tadi sudah kita setting. Nah, untuk IP-nya adalah segitu tanpa menggunakan /192.168.88.75. Untuk usernya, nah yang tadi kita masukkan mikrotik 1 dan passwordnya 123. Nah, itu akan ada tertulis connected nanti setelah di-apply dan oke. Nah, di sini akan keluar IP yang
dari PPP tersebut. Dan di langkah selanjutnya kita kenalkan dulu IP MikroTik 1 dan 2-nya dengan di IP rute menu routes. Nah, di sini kita new route ya, di plus ya. Nah, untuk DST address-nya kita masukkan IP MikroTik 1 dan MikroTik 2 menggunakan slash, jadi 100.0/24. Nah, untuk gateway-nya ini kita karena menggunakan MikroTik berapa ini 2. Nah, kita jadi gateway-nya 10.10.10.1. Nah, untuk yang MikroTik pertama itu gateway-nya adalah 10.10.10.2. Oke, selanjutnya kita pindah dulu ke MikroTik kedua. Oke, untuk MikroTik 2-nya sudah kita setting. Sekarang kita coba ping dari kedua komputer. Kita Windows R, CMD. Nah, sini kita tuliskan IP dari MikroTik pertama dengan IP ping sebentar ya, dengan ping IP 192.168.100.254. Nah, ini untuk kita coba dulu 100.1-nya. Ternyata sudah koneksi ya. Sekarang kita coba untuk yang ping 192.168.100.254. Kenapa 254? Karena IP terakhir dari /24. Oke, ternyata sudah koneksi juga. Begitupun berarti di komputer satunya juga sudah terkoneksi ya, sudah dicoba tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke tutorial VoIP Trixbox. Selanjutnya kita masuk ke VirtualBox, lalu kita install dulu Trixbox-nya. Klik plus atau new. Kita namakan Trixbox Fajar. Nah, untuk sistemnya tipenya kita pilih Linux, dan untuk ininya kita pilih yang Red Hat yang 64 bit. Untuk memory size-nya kita ke 4 GB aja cukup, asalkan di yang hijau. Dari itu kita next, create, next lagi, di next lagi, dynamic next. Nah, untuk di sini kita setting di 20 GB agar bisa kuat ya. Terus di pengaturannya kita setting storage-nya terlebih dahulu, kita tambahkan dulu disk-nya, Trixbox di choose. Iya, di choose dulu, dipilih, lalu kita ke network-nya. Nah, ini kita menggunakan network-nya adapter bridge atau bridge adapter. Mana ya, habis adapter. Oh, ini dia. Oke, sudah, kita oke. Lalu kita mulai start. Karena di sini rada sedikit lama untuk mulainya, jadi akan saya percepat sedikit ya. Kita tunggu, karena ini sudah dipercepat, jadi kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, sudah masuk sini ke tampilan pembedaan keyboard. Di sini kita cukup pilih yang US. Kita tab, lalu nanti kita oke. Nah, sini mulai loading lagi. Nah, sini kita pilih Asia Jakarta ya. Ini harus sedikit dipercepat. Nah, untuk passwordnya kita masukkan password minimal 6, jadi kita 13456 saja agar mudah diingat. Oke, di sini tinggal proses yang agak lama, jadi kita percepat lagi ya. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down Oke, di sini sudah mulai selesai dari installnya. Kita tunggu sedikit lagi.
Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita ini akan mengulang-ulang terus, jadi kita lepas dulu si disk box-nya lalu kita reset. Oke, belum tercabut ya. Kita pilihnya yang bawah. Oh iya, yang atas sudah. Yang satu lagi yang bawahnya primary. Nah, belum kita klik agar mematikan lalu kita reset. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu text box. Kita tunggu saja atau kita mau pilih yang mau langsung pilih terserah, bisa, boleh saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita lihat ini, oh ya sudah tercabut, jadi udah tidak ada lagi ya. Dia tidak akan install ngulang-ngulang terus karena sudah dicopot. Ya, kita tunggu. Nanti setelah selesai karena ini kita menggunakannya DHCP, jadi kita nanti langsung ke browser menggunakan IP dari Trixbox yang sudah kita install. Oke, tanpa basa-basi lama-lama kita langsung ke menu browsernya saja. Oke, soalnya sudah selesai, kita sekarang langsung ke browser menggunakan IP yang dari Trixbox. Kita masukkan dulu tadi IP-nya berapa ya, sebentar ya. Oh ini dia IP-nya, HTTPS. Kita ketik dulu HTTPS-nya, lalu kita masukkan IP-nya. Iya, kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah betul. Langsung kita enter saja. Sebentar. Oke, sudah. Sip, kita enter. Nah, nanti dia akan masuk ke, nah ini dia menu Trixbox. Kita masukkan username-nya itu main dan password-nya password. Dan gimana caranya kita ke menu itu? Kita ke tombol switch yang ada di pojok kanan atas di menu Trixbox. Lalu kita bikin ekstensinya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke PBX setting, PBX setting, lalu kita ke ekstensi. Nah, ini untuk ekstensi ini kita membuat 2 nomor. Jadi komputer yang MikroTik A menjadi server dan MikroTik B menjadi klien. Jadi MikroTik B itu tidak perlu membuat atau menginstal Trixbox, jadi hanya cukup menerima telepon saja karena sudah terkoneksi dari MikroTik server. Ini kita membuat nomor, jadi kita dipercepat saja. Nah, untuk penambahan nomor telepon sudah selesai. Sekarang kita masuk ke aplikasi Zyper, mau dari komputer server dan klien. Kita buka dulu. Nanti kita memasukkan nomor atau menambahkan dulu nomor jadi agar terdaftar. Ini kita continue with free user saja ya, agar ini soalnya berbayar ini kalau kita beli. Nah, sekarang kita hapus dulu akun yang sudah lama, lalu kita menambahkan akun baru dengan nomor dan password yang sudah kita buat, yang 13456 tadi. Sini kita memasukkan IP Ether 1 IP dari si Trixbox-nya. Jadi nanti mau di Zyper client atau server, kita memasukkan IP dari si Trixbox-nya. Kita tunggu ini. Oke, sudah hijau. Iya, sip, lanjut. Oke.
sudah terdaftar, tinggal kita menelepon dari komputer klien atau server, tinggal kita telepon. Oke, dan itu sudah terhubung ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.